Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati pengurus masjid Anas beserta jajarannya, yang saya hormati para jamaah yang sama-sama hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga pada pagi hari ini baru saja kita menyelesaikan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan kita berharap semoga langkah-langkah kita menuju tempat yang mulia ini dicatat menjadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap nafas yang kita hembuskan menjadikan sebab penghapusnya dosa bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala curah limpahkan baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'atnya, termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, yang selalu berusaha untuk mengikuti sunnahnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan safatul udma li yaumal jazakala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya pada pagi hari ini yang mengisi diskusi adalah guru kita, yaitu Ustaz Rahmat. Beliau sebagai ketua DKM di masjid kita ini, namun kebetulan beliau pada pagi hari ini tidak bisa datang, mungkin karena ada sesuatu hal atau mungkin beliau sedang ada urusan di luar sana. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk mengisi kekosongan ini, karena kita ini sudah terbiasa Pak Jareh ya,
setiap pagi ini diisi dengan diskusi, dengan ta'lim gitu kan. Sehingga ketika kosong itu perasaan itu ada yang hampa gitu, ada yang kurang. Ini adalah suatu keberkahan bagi kita semua, terutama bagi bapak-bapak yang selalu beristiqomah untuk duduk di majelis, di tempat yang mulia ini di setiap pagi. Sehingga kalau suatu waktu, suatu hari tidak diisi dengan kajian atau diskusi, perasaan pulang ke rumah juga mau ngapain gitu kan. Tapi yang terlebih mendalam, yang menjadikan motivasi bagi kita semua, kita duduk di masjid ini karena kita ingin mendapatkan sesuatu seperti yang telah disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita duduk di majelis taklim, masjid ilmu, maka semua makhluk yang ada di langit dan ada yang di bumi, bahkan dari mulai kita berangkat dari tempat kita, dari rumah kita masing-masing menuju majelis taklim, setiap tanah, setiap kerikil yang kita injak, yang kita lewatin, semuanya itu memintakan ampun kepada orang tersebut. Semoga kita semua yang selalu istiqomah ini, kita dengan duduknya di tempat yang mulia ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini sebetulnya besok pagi saya jadwalnya juga, karena kemarin pulang kampung saya. Ini wajib patuh aja besok. Jadi double nantinya kan. Tapi begini Pak, kalau kita sudah terbiasa melaksanakan kebaikan, lalu kita meninggalkannya, lalu di dalam hati merasa bersedih karena meninggalkan amal solih yang biasa kita lakukan, ini tanda-tanda hati kita ini adalah mendapatkan nur, mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, artinya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak merasakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda-tanda qaswatul qalb, adalah dengan kerasnya hati. Jadi kalau bagi orang yang sudah mendapatkan cahaya nur hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala, sedih rasanya, hampa rasanya ketika melakukan aktivitas amal kebaikan yang biasa kita lakukan, lalu kita meninggalkannya. Coba Pak, coba aja tanya Pak Ale. Kalau Pak Ale biasa berjamaah di sini, lalu ketinggalan gak berjamaah, perasaan sholat di rumah itu rasanya sholat, padahal sholat kita, padahal berjamaah sama istri, sama anak di rumah. Bener ya Pak Ale ya? Beda gitu. Jadi kekhusyuan kita di dalam hati ketika melaksanakan sholat yang kita laksanakan di rumah dan di masjid yang biasa kita berjamaah beda Pak. Nah itu adalah salah satu nur, cahaya yang sudah Allah berikan ke dalam orang tersebut.
Beda sama orang yang sudah biasa meninggalkan berjamaah, apalagi yang sudah biasa meninggalkan sholat. Nauzubillah. Sholat gak sholat biasa-biasa aja dia. Kita Jumatan motor lalu lalang gitu. Ayo sholat, duluan aja. Kadang-kadang begitu Pak. Kita kan sama teman, saking udah akrabnya, walaupun ya kan kita istilahnya ya namanya teman. Ketika kita tentang udah sholat berjamaah misalnya, kadang-kadang dia udah duluan lah, itu kan? Kalau kita sudah terbiasa beda loh Pak. Beda. Inilah pentingnya ilmu Pak. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam firman-Nya yang saya bacakan di mukadimah tadi, bahwa salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diangkat derajatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di dunia adalah orang-orang yang berilmu. Itu salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu lazina amanu. Allah akan mengangkat orang-orang di antara kalian. Minkum itu diantara kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu lazina amanu minkum adalah orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada utusannya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik yang buruk ataupun yang baik. Mereka mengimani bahwa itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut kelak nanti akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman ini kita sangat beruntung. Kemarin sama Pak Zul sudah diangkat tentang tema ini kan. Ya Pak, hari Sabtu ya. Jadi kalau kita, bahkan kita yang biasa yang dilahirkan mendapatkan detail iman dari mulai dilahirkan karena seorang ibu kita adalah seorang mukminah, kita kayaknya biasa-biasa saja gitu. Beda kayak orang tua kita yang beliau mendapatkan hidayah lalu beliau masuk Islam, seolah-olah kita itu kalau kata Pak Jul tidak merasakan ladatul iman, manisnya iman. Padahal keimanan ini adalah salah satu sesuatu hal atau bagian daripada makhluk Allah yang mendapatkan keimanan ini adalah yang akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak? Karena semua amal, semua pekerjaan, semua ucapan yang diucapkan, yang dilakukan oleh seorang mukmin, kebaikan yang beliau lakukan ini semuanya akan mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama ini orang baik, tapi dia bukan orang beriman. Dia baik iya, cuman tidak dicatat dengan amal solih. Karena tidak ada modalnya. Apa itu? Iman. Iman itu sangat penting. Kalau di amal itu, jadi makanya sholat itu wajib bagi orang yang artinya
Kalaupun dia sholat, kalau belum beriman, belum mengucapkan 2 kalimat syahadah, tidak sah sholat. Karena itu salah satu bagian daripada syarat sholat. Maka keimanan yang sudah ada di dalam diri kita ini, yang kadang-kadang keimanan itu naik, kadang-kadang turun. Betul Pak ya? Cobalah kita rasakan. Lagi semangatnya kita beribadah, beramal soleh. Kadang-kadang males datang ke masjid. Itu tanda-tanda berarti keimanan kita sedang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu terkadang naik, wa yanqus, terkadang turun. Tambah, kurang. Bagaimana kita bisa melihat keimanan sedang naik? Kita bisa lihat ketika kita, bukan ditanyakan ke orang lain, untuk diri kita. Ketika kita bersemangat untuk melaksanakan amal kebaikan, amal kesolihan, semua yang Allah perintahkan, nah berarti itu tanda-tanda keimanan kita sedang. Al-imanu yazidu bil iman itu akan tambah karena melakukan amal akan tambah karena melakukan amal kebaikan. Semakin sering kita melakukan amal kebaikan, semakin sering melaksanakan ibadah, iman kita akan tambah. Al-imanu yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan semakin kurang ketika kita berani melakukan, meninggalkan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya berjamaah tidak berjamaah itu tanda-tanda keimanan sedang yang tadinya bersedekah jadi tidak bersedekah. Padahal ada misalnya malas gitu kan. Lagi malas ini ya, itu tanda-tanda keimanan yang ada di dalam diri kita ini adalah sedang kurang. Nah, maka kita duduk di majelis taklim ini adalah salah satu untuk menguatkan keimanan yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Insya Allah setiap kita melakukan amal kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW akan semakin tambah keimanan kita. Ini iman ini sangat luar biasa. Maka Rasulullah SAW selalu berwasiat agar ketika kita atau ajal menghampiri kita, jangan sampai keimanan kita lepas dari diri kita. Nauzubillah. Atau ada ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Pak, saya baru tadi malam dapat kiriman WA dari teman diku. Beliau meninggal sedang membacakan, melantunkan ayat suci Al-Quran di acara maulid. Masya Allah. Ini terjadi di daerah mana saya belum tanya saya. Lagi acara maulid Pak, ini baru. Sedang membacakan ayat salamun qaulam mirrahim birrabbir rahim. Masya Allah. Salamun. Ini kalimat-kalimat tentang keselamatan. Dia sedang pas di ayat itu langsung. Ini baru Pak,
baru tadi pagi update kan kejadian di masjid teman saya. Ini kayaknya di daerah Bekasi bagaimana? Ini yang upload tadi tuh teman saya yang di Bekasi. Ini sangat luar biasa. Itulah semua yang kita inginkan, Pak ya. Baru-baru ini kan ibu-ibu yang sedang membaca ayat mimpin pengajian di daerah Jakarta, Pak ya, kalau nggak salah itu. Masya Allah, dia dijemput ajalnya oleh Subhanahu wa Ta'ala sedang memimpin membacakan kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zohiriyah itulah husnul khotimah, tapi nggak tahu kita. Tapi secara zohiriyah aja kasat mata kita udah kelihatan. Walaupun dia orang baik, kalau meninggalnya di lingkungan atau di tempat-tempat bermaksiat, kan kita berprasangkanya ya jangan, walaupun dia nggak ikut. Makanya penting. Ya itulah mantasyabaha biqaumin fa huwa minhum gitu. Artinya paling tidak secara hukum duniawi, walaupun dia orang baik, tapi ketika meninggalnya ada di lingkungan di tempat maksiat secara dohiriyah, tapi kan hakikatnya kita nggak tahu, Pak. Itu kan antara iman tidak ada dan adanya ketika ajal datang menjemputnya itu tidak tahu, Pak. Kita tidak bisa juga menjustifikasi orang kan. Itu hanya dia dan Allah yang tahu tentang keimanan. Apakah dia ketika dia meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah atau keadaan syul khotimah? Tidak bisa. Tapi secara kasat mata, zohiriyah, hukum adat. Kalau orang yang selalu kan begitu melakukan kebaikan, pasti dia akan diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Saya kemarin baru pulang dari kampung menghadiri kakak ipar yang meninggal beberapa hari yang lalu, kemarin 10 hari. Saya terharu mendengar cerita-cerita dari tetangga-tetangga beliau ini. Kita kan nggak tahu, Pak ya, tapi yang tahu kan tetangganya tuh. Maka kata Rasul, kalau kita pengen tahu baik dan buruknya seseorang tuh tanya tetangganya, yang paling tahu, Pak. Itu kan baik buruknya seseorang. Ketika saya pulang itu kemarin diceritakan, Masya Allah, ini abang kakak ipar saya ini kan meninggal tuh, ya meninggal mendadak, tapi itu sangat mendadak karena beliau tidak sakit sebelumnya gitu kan. Tiba-tiba dia kejang, kram usus, mau dibawa ke rumah sakit, belum sampai ke rumah sakit di perjalanan sudah tidak ada, jadi sudah lewat gak sampai dia periksa. Tapi orang bingung, Pak, habis sholat Jumat itu dia itu bagai muroki di masjidnya. Kalau di kampung masih ada itu kan, kalau sebelum Jumatan ada murokinya, Pak ya. Atau yang di sini kalau besok bacakan azan awal itu kan. Nah, apakah ipar itu saya itu alhamdulillah beliau itu mungkin aktif di lingkungan karena rumahnya itu depan masjid gitu, seberang jalan kayak warung depan. Jadi mungkin beliau rajin ke masjid kalau Jumatan aktif di. Jadi banyak yang menceritakan kebaikan tentang beliau ini. Nah, itulah salah satu doa bagi almarhum. Ketika diceritakan kebaikannya, maka akan sampai kepadanya adalah kebaikan. Maka tidak boleh kita menceritakan kejelekan-kejelekan. Saya ini di Nurul Hidayah, di Yayasan Nurul Hidayah itu lebih dari 10 tahun. Saya diberikan amanah untuk pengurusan jenazah. Kalau di sana itu ada namanya pelayanan kematian. Saya diberikan tugas untuk memandikan jenazah, bagian memandikan jenazah selama hampir 10 tahun di sana. Banyak hal yang saya lihat, tapi saya nggak pernah menceritakan tentang kelebihan tidak. Dan itu tidak boleh diceritakan, hanya kita yang tahu. Alhasil begini, memandikan orang yang ahli ibadah, yang dengar-dengar tadinya habis minum meninggal, dari mulai usia muda sampai yang tua udah saya. Ketika laporan kepengurusan di Masjid Nurul Hidayah akhir tahun itu kemarin pas terakhir masa jabatan kepengurusan sebelum saya itu ternyata hampir lebih dari 30 jenazah yang saya
yang saya mandikan, yang saya urus itu selama kepengurusan baru 1 kurun itu Pak. Jadi banyak yang saya lihat Pak, yang saya itu tentang pengurusan jenazah. Jadi bagaimana jenazah ini seperti apa. Saya itu kan sampai kuburan Pak. Sampai saya menguburkan jenazah, saya tugas saya dulu. Ibarat kata memandikan, mengafankan, saya sampai menguburkan jenazah. Waktu saya di jadi tahu kalau Bapak Reni itu nanya sih tahu. Masjid Nur Hidayah itu tahu bayi kemana ya. Saya tahu. Itu banyak lihat Pak, orang yang baik. Ada salah satu jamaah saya, setiap habis sholat subuh, Allah yarham, beliau ini Allah takdirkan tidak sempat menikah, usianya 55 tahun. Beliau cerita ke saya, baik dulu saya begini. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir dia itu rajin ke masjid, mau belajar ngaji bareng-bareng sama saya tuh. Habis sholat tuh ada waktu gak? Udah saya sholat subuh tuh saya nyempetin di kamar masjid tuh, minta izin ke pengurus tuh. Karena kan kalau kayak mungkin dia gengsi apa gitu kan, wah dilihat orang kan, ini nggak apa-apa, saya izin ke pengurus. Nah, itu sampai beliau meninggal, sampai beliau minta diantarkan ke saya, pengen mondok. Saya tawarin di daerah Tasik gak ada yang cocok. Akhirnya dia nyari sendiri di daerah Kediri. Mondok 2 tahun Pak. Itu luar biasa dia. Usianya udah di atas 50 Pak. Tapi dia enggak, Allah takdirkan enggak nikah. Balik lagi ke rumahnya dia, di Jaya. Balik dari sana belajar ngaji lagi. Oh, ngajinya udah lancar. Ya Allah, tidak lama. 2 hari sebelumnya bulan puasa, 2 hari sebelumnya pagi-pagi habis sholat isya dia ngobrol sama saya, biasa dia tahsin. Pas sahur pagi-pagi ketahuan udah jam 9. Kalau bulan puasa kan sepi ya Pak ya, Masya Allah. Ya kayaknya habis sahur itu nggak sempet ini lagi, meninggal Pak di loteng. Dia hidup sendiri di atasnya. Masya Allah, dia itu orang baik. Ini kalau ketemu anak saya tuh yang si Ajka itu waktu usia yang kecil itu, Masya Allah, dia itu orang baik banget. Itu dia saya urusin itu, Masya Allah, itu jenazahnya, ya Allah. Itu Pak, kalau yang tadinya orang itu, makanya kita itu nggak bisa menjustifikasi orang. Keimanan itu Allah yang punya. Jangan kita mentang-mentang ini kita orang durhaka, itu nggak bisa Pak. Ternyata di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan yang ada di dalam dia muncul kembali Pak. Dia semangat beribadah, dia sholat berjamaah terus. Kalau Bapak dari Iqra Pak belajar ngajinya dia. Wah, tidak ada satupun yang beliau tidak lakukan semasa masih mudanya. Beliau cerita sendiri, gak malu dia cerita. Tapi menceritakan bukan berarti dia puas Pak. Begitu Pak, kalau kita tobat itu menceritakan kejelekan berarti kita, jangan begini Pak. Wah saya mau sekarang mah bagian ke masjid udah semuanya udah puas. Bukan puas Pak, harus menyesal. Ketika kita kembali ke jalan Allah, keimanan muncul, kita siram dengan kebaikan, lalu kita Allah arahkan kepada diri kita untuk melakukan kebaikan, lalu kita menceritakan kejelekan kita di masa lalu. Jangan merasa puas dengan kejelekan yang kita lakukan, tapi kita harus merasa menyesal, sedih. Itulah taubat. Apa-apalah, saya udah puas, saya udah lewat. Jangan puas, harus sedih kita. Sedih ya Allah. Kenapa dulu kita ini? Allah takdirkan, kan baik yang buruk itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kebaikan yang keburukan yang di luar takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini berbuat kebaikan, ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang melakukan keburukan, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus dijadikan penguat bagi keimanan yang telah ada di dalam diri kita masing-masing, bukan untuk menjustifikasi.
Maka ketika seseorang melakukan kesalahan di depan mata kita, jangan hinakan mereka. Angkat mereka. Ingatkan dengan cara yang baik. Jadikan keburukan mereka kebaikan buat diri kita. Beristighfarlah kita atas kejelekan yang mereka lakukan. Bukan malah menghujatnya. Inilah keimanan yang ada di dalam diri seorang muslim yang sunnah. Kan ada di antaranya. Kita merasa paling benar, merasa paling lurus. Maka ketika seseorang melakukan kejelekan di depan mata kita, misalnya kita menghinakannya, mencemoohkannya, mengucilkannya. Tetapi ada kewajiban buat kita adalah untuk mengingat. Inilah tanda keimanan kita. Maka bagi seseorang yang mempunyai keimanan di dalam dirinya dan keimanan ini dipupuk terus dengan kebaikan dengan amal soleh sampai akhir hayatnya dia ada keimanannya ada di dalam dirinya, inilah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Ilmu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Amal ibadah yang kita lakukan ini atas dasar keimanan ini akan mendapatkan nilai ibadah apabila dibarengi dengan pemahaman. Sholat misalnya, kita sholat capek-capek misalnya, tapi sholat kita ini tidak sesuai sama rukunya, kita kira-kira sah sholatnya dan tidak, boro-boro diterima, sahnya juga tidak. Karena setiap yang sholatnya sah saja belum tentu diterima. Secara rukun, secara syarat sah. Kenapa tidak diterima? Mungkin sholatnya karena riya, karena ingin dilihat orang. Misalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima sholatnya. Karena ibadah itu harus ikhlas, harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman dan keimanannya itu dibarengin dengan keilmuan, maka setiap melaksanakan ibadah ini ibadahnya adalah akan sempurna, dan dengan keilmuan itulah akan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah janjikan tadi. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, ini mudah-mudahan kita semua yang hadir di Majlis Talim ini adalah bagian-bagian dari hamba Allah yang kelak diangkat derajat kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa modal kita? Iman dan ilmu kita. Kita selalu berusaha menguatkan keimanan kita dengan mencari ilmu agar ibadah kita menjadi sempurna sehingga dicatat menjadikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man aroda dunya fa'alaihi bi ilmin, wa man arodal akhirah fa'alaihi bi ilmin. Siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, carilah ilmunya. Siapa yang menginginkan kesuksesan akhirah, carilah. Wa man arodahuma fa'alaihi. Siapa yang menginginkan kesuksesan dunia dan akhirat harus dibekalin dengan ilmu. Bisnis kalau dibekalin ilmunya yang benar akan sukses. Ibadah kalau dibarengin dengan ilmunya, insya Allah akan mendapatkan nilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini adalah salah satu hamba-hamba Allah yang akan diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang-orang yang berilmu, yang selalu berusaha untuk mencari pemahaman tentang agamanya. Mungkin itu saja jamaah untuk mengisi kekosongan ini. Karena ini sebetulnya diskusi sebetulnya, tapi materi saya nggak paham apa yang mau didiskusikan, kata Pak Aleh ada di Pak Ketua kita. Jadi ini untuk hanya mengisi kekosongan, tapi tidak mengurangi, insya Allah ini termasuk amal-amal soleh yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena saya ngisi mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan para jamaah semua. Barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Ale?
atau siapa saja. Ayo monggo. Atau mau ditambahkan, ada kekurangan atau ada koreksi? Ada koreksi, silahkan. Enggak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak sudah beberapa kali memandikan jenazah. Nah itu tentunya ada hal-hal yang tadi belum diutarakan ya. Ada perbedaan satu sama lain. Mungkin bisa dikasih masukan buat kita. Ciri-ciri orang meninggal dalam kondisi baik khotimah. Saya pernah dengar katanya berkeringat atau gimana gitu. Nah itu berkeringat keningnya, bisa dimandikan, sudah bersih. Bahkan ada yang wangi, itu benar kan? Ya, betul Pak. Jadi ini fakta Pak ya. Fakta. Saya nggak tahu. Kadang-kadang saya itu memandikan jenazah itu Pak nggak tahu. Kadang-kadang saya tidak menjustifikasi bahwa itu tidak pernah ke masjid, enggak Pak. Mungkin dia sholatnya di masjid lain gitu kan. Cuman rasa-rasanya itu ketika meninggal baru itu saya melihat orang itu gitu kan, disuruh mandi. Padahal itu masih satu perumahan, masih satu RW gitu kan. Tiba-tiba mohon untuk dibantu untuk memandikan jenazah di alamat blok sekian persekian. Kadang-kadang beda Pak yang biasa ke masjid. Baru disampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya udah paham rumahnya di blok sekian. Nah itu yang saya alami Pak. Banyak hal yang saya ceritakan tadi itu salah satunya namanya Pak Irsyad namanya. Itu sangat luar biasa Pak. Meninggalnya di bulan puasa. Dia itu kebetulan kalau saya bilang itu yang walaupun itu saya tidak bisa menjustifikasi orang tadinya dia istilahnya kalau bahasa Sunda tumbuh di larut santak ngirim Pak. Tapi akhir hayatnya dari mulai memandikan, mengapankan sampai saya menguburkannya, masya Allah. Itu orang, kalau istilah bahasa Bapak bilang itu wangi, itu betul Pak. Saya yang mengajankannya, saya buka itu, kelihatan muka itu cerah banget. Dan itu dia tahu keluarganya itu beliau ini dekat sama saya. Setiap kali udah agak jauh sedikit, setiap kali ketemu itu pasti ketahu deh. Ketika di akhir hayatnya itu sering ketemu saya, semuanya di masjid itu kan kalau sama-sama jamaah lah, sama kayak di sini ngumpul gitu Pak, kayak kita di sini kan, bisa kumpul gitu kan. Dan itu masya Allah Pak, itu salah satu Pak. Jadi wangi, mukanya tuh cerah banget. Ya saya husnudon ini mungkin salah satu ya. Saya nggak tahu ya secara dohiriyah ya Pak ya, secara dohiriyah tuh, ya Allah mungkin inilah kita mah. Ibarat kata ya alhamdulillah dari mulai balik sampai sekarang kayaknya belum pernah meninggalkan sholat kok kalau tidak ada uzur. Beliau mah baru beberapa tahun terakhir, tapi karena dia sungguh-sungguh gitu Pak, bertaubat sungguh. Kalau saya bilang begitu, dia itu benar-benar sungguh bertaubat. Kalau dia bilang dulu nggak pernah berpuasa dia Pak, nggak pernah dia berpuasa. Bapak tahu Gunung Sindur Pak? Nah itulah tempat beliau ini di masa mudanya. Jadi dulu itu kalau pagi saya suka jalan pagi Pak. Ada beberapa orang itu jalan sampai Gunung Sindur. Nah lewat tempat beliau. Pak I tahu gak katanya tempat ini dulu. Ini masa gelap saya dulu Pak. Sampai dia meneteskan air mata Pak. Tempat judi Pak itu. Tempat judi beliau Pak. Meneteskan air. Bukan dia merasa bangga bukan Pak. Tapi dia meneteskan air mata. Kenapa ya saya dulu? Artinya gini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dari dulu gak ngasih hidayah kepada saya? Istilah serius seperti sekarang. Enggak puas dia, tapi dia merasa menyesal atas kesalahan-kesalahan inilah. Makanya saya sampai inilah mungkin yang dinamakan taubat yang nasuha itu Pak. Dia itu bukan merasa bangga karena dia sudah melewati kemaksiatan yang dia telah lakukan gitu. Tapi dia merasa menyesal atas kemaksiatan yang pernah beliau lakukan. Ini salah satunya teman saya ini Pak. Pas dimandikan, kuburan saya azankan buka.
Saya kan kalau di kuburan dibuka Pak, dibuka, tempelin ke tanah itu kan, si sunnah kan itu apa mulutnya itu dibuka, bagian depannya itu dibuka ke tanah. Masya Allah Pak. Ya Allah. Saya itu untuk apa? Selalu ingat itu sama beliau ini Pak. Gak tahu itu beda. Kapan saya mau mandikan jenazah itu udah lama saya, Pak. Udah berapa, saya bilang udah berapa puluh yang saya mandikan. Tapi sama jenazah yang saya almarhum ini, Masya Allah, saya ingat terus Pak. Kebayang terus saya. Mukanya tuh kebayang terus Pak. Itu Pak, waktu diturunkan itu melalui genteng Pak. Karena tangga Pak, tangga kecil. Jadi ya, Masya Allah. Masih lihat di situ ada tempat, ada makanan bekas sahur kayaknya. Cuman habis pagi biasanya tidur kalau bulan puasa mungkin karena beliau ini nggak kerja itu kan. Jadi sama kakaknya, tinggal sama kakaknya. Nah, sama kakaknya ada orang Padang, Uni sama Uninya di situ. Luar biasa itu Pak. Nah itu Pak salah satu Pak yang saya alami itu. Yang saya dimotivasi, yang saya tahu inilah mungkin salah satu orang yang namanya husnul khotimah. Beliau dulunya tapi ketika Allah cabut ajalnya, beliau itu sudah kembali ke jalan yang benar. Beliau sungguh-sungguh menyesali apa yang beliau lakukan. Saya melihat itu ketika dia melewati tempat dia dulu melakukan kemaksiatan, dia sampai meneteskan air mata Pak. Bukan bangga. Kan ada diantaranya Pak ya. Wah, ini tempat saya dulu masih. Ini tuh bukan itu merasa bangga atas kemaksiatan yang beliau lakukan, bukan menyesali. Tapi yang benar itu adalah dia menyesali sampai dia meneteskan air matanya. Kenapa saya dulu itu melakukan itu? Bukannya saya dulu gak tahu, dia tahu. Orang dari kalangan orang Padang rata-rata agamanya bagus Pak. Cuman karena lingkungan dia dulu itu ke bawah arus lingkungan, karena dia tidak lupa itu. Tapi Allah munculkan kembali nur keimanan yang ada di dalam dirinya sehingga dia kembali ke jalan yang benar, sehingga di akhir hayatnya Allah cabut dalam keadaan husnul khotimah. Saya bisa mengatakan husnul khotimah secara dohiriyah mata karena beliau itu sangat luar biasa. Ketika saya urus jenazahnya sampai ke kuburannya itu luar biasa. Itu Pak tanda-tanda. Jadi artinya insya Allah Pak, kita berharap, kita kan nggak tahu Pak ya. Tapi kan makanya kita disuruh untuk selalu minta agar keimanan yang ada di dalam diri kita ini semakin Allah jaga, semakin Allah kuatkan. Karena hanya keimanan yang akan bisa mengantarkan kebahagiaan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Semua amal yang kita lakukan selama ini, kalau nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, kita dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak ada apa-apanya. Habis semuanya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita keimanan ada di dalam diri kita masing-masing. Kita mendapatkan detail husnul khatimah. Mungkin itu Pak ya. Ada lagi Pak tambahan Pak Alek? Barangkali ada masih udah masuk ya? 3 menit lagi. Boleh Pak Alek mau nambahkan barangkali ada pengalaman-pengalaman. Ya mungkin ini bukan materi juga ya, kita diskusi juga. Ya memang tadi maksud suasana kan kosong gitu ya, nggak ada yang misi gitu kan, mungkin diskusi juga nggak ada. Nah mungkin dari teman-teman jangan sampai saya mohon maaf masa-masa ya sebelum depannya. Jadi saya hanya satu saja sebenarnya dalam pikiran saya gitu. Jadi yang disampaikan ini hadisnya saya juga belum lupa juga. Jadi apabila orang yang pergi ke masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya. Dia sholat subuh, ya kemudian duduk di masjid sampai suruh gitu. Pahalanya umrah sempurna gitu ya. Haji dan umrah. Nah ini sebenarnya semangat itu sebenarnya. Ya betul. Iya. Sama kita tadi satu nilai itu dapat gitu kan. Iya betul. Nilai yang tadi kita dengan taklim gitu kan menambah ilmu. Iya betul Pak. Nah dengan diskusi ilmu otomatis mudah-mudahan menjadikan
kan dari Ya. itu sebenarnya yang saya Betul. mau gitu. Ya. Alhamdulillah Pak ya. Jadi ya betul Pak Haji. Jadi artinya gini. Ya saya sampaikan tadi, karena ini udah terbiasa Pak. Sampai syuruk kita duduk di masjid ini. Jadi ketika kita pulang, kadang-kadang istilahnya kalau udah ke rumah kan males ya Pak. Gitu kan. Dan alhamdulillah kita masih sampai saat ini masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih istiqomah. Ya mungkin hendaknya siapa saja, walaupun kalau saya ada insya Allah Pak. Nanti siapapun sebetulnya kalaupun nggak ada, siapa aja yang biasa, terutama yang biasa ngisi-ngisi dari hari-hari sebelumnya, nggak apa-apa ya, ngobrol-ngobrol aja, yang penting kita sampai syuruk aja. Artinya ngobrol tapi berfaedah gitu Pak, bukan ngobrolin kejelekan orang gitu kan, diskusi tapi diskusi tentang ilmu apa saja atau pengalaman-pengalaman mungkin di kantor dapat pengalaman-pengalaman yang lain. Itu enggak yang kita menjadikan motivasi untuk kebaikan di masjid kita ini, misalnya nggak ada masalah Pak. Yang penting ya intinya kita sambil menunggu isyraq ini kita mendapatkan nilai lebih dengan diisi diskusi atau kajian-kajian yang lain, karena pahalanya luar biasa ya Pak. Dan tidak semua orang mampu Pak. Alhamdulillah kalau mertua saya walaupun sendiri ya mertua nih Pak. Mertua saya itu kalah saya Pak. Dulu sempat ngikut saya ke sini 6 bulan di Villa Dago. Waduh, masya Allah, saya malu kadang-kadang bangun keduluan sama mereka, padahal masih muda. Kalau subuh sebelum itu Pak Haji bilang sebelum isya ketika pulang dia ngaji sendiri, dia mah nggak ada di sana di Tasik, nggak ada kajian kayak gini. Habis sholat subuh doa bubar, dia beliau nih baca Quran. Ini mertua Pak, alhamdulillah, masya Allah. Saya dulu kalau ini malu kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang kita kan banyak urusan banyak, tapi dia itu buka warung jualan, tapi buka warung itu sebelum pulang dari masjid nggak buka warung dia. Ini keajaiban Pak, keajaiban orang mertua saya nih Pak. 2 tahun dia pengen umroh dengan jualan, jualan mah jauh kalau secara matematik mah Pak jauh Pak, tapi saya heran bisa berangkat umroh 2 sampai 2 tahun Pak. Semenjak saya umroh 2016, dia bertekad. Jadi saya kan kalau punya saya ongkosin dia, karena dia pingin banget umroh. Saya nggak tahu tiba-tiba itu dia bilang, Bapak mau berangkat umroh, mau daftar umroh. Alhamdulillah. Jadi kaget saya Pak. Jadi ya saya tahu lah keadaan mertua seperti apa dan bisa aja Pak. Tapi ya begitulah umur saya, orang lain dia saja udah bingung Pak. Jadi akhirnya gini Pak, dia buka warung. Nah kebetulan mertua saya lumayan pintar masak. Tiba-tiba pada tahun itu Pak ada yang penggalian, ada beberapa karyawan yang minta dimasakin di warungnya mertua itu. Ya Allah, jalan itu ada aja ya. Dalam 1 tahun itulah ternyata Allah kasih jalan itu. Ada aja Pak jalannya tuh. Tiba-tiba ada kantor di ruko depan rumah jualannya mertua ini. Nah, ada berapa karyawan minta dimasakin makan pagi sama sore. Ternyata dari situ Pak. Tapi setelah itu nggak ada tuh yang kontrak berapa orang mertua saya udah pulang dari umroh, nggak ada tuh, udah selesai itu kontraknya, itu bukan diterusin kontrak rukonya itu. Ya mungkin Allah kirimkan itu kan nggak secara langsung ngasih duitnya, tapi ada jalan gitu Pak. Karena dia tikadnya yang kuat. Nah ini Pak pengalaman yang selalu itu ibadahnya ya itu kalau bilang itu yakin Pak. Nggak ada janji Allah yang meleset itu nggak ada. Kalau benar-benar yakin, benar-benar itu alami mertua saya itu. Panasan aja, kapan Bapak bisa umroh? Dia bilang begitu Pak. Tapi ya katanya cuma jualan begini, ya berapa sih lebihnya? Jualan pisang, jualan kelapa itu kan. Warung kecil itu Pak. Tapi udah niatnya kuat, tiba-tiba ya kan umroh 60 juta, 60. Kalau ukuran jualan mertua saya menghasilkan 2 tahun 60 juta kan belum buat makannya itu. Kok bisa gitu? Saya heran gitu. Kok bisa Pak ya? Nah, alhamdulillah. Ini tiba-tiba ada yang ngontrak ruko depan rumah bikin itu kesehatan itu loh Pak. Kayak ada yang suka datang-datang ke rumah gitu kan. Berapa orang ini tadi masakin pagi sama sore jadi makannya di situ kata mertua saya gitu. 1 tahun Pak.
Kalau udah Allah kasih jalannya, bisa itu untuk proses keberdoaan. Karena tekadnya yang kuat, Pak. Kok yakin bener, dia tuh pingin umroh, bener. Tapi kalau yang dijual apa yang mau dijual, masa rumah bapak dijual, kata dia. Rumah nanti pulang kemana itu kan. Tapi sekarang Pak, rumah di kampung nggak ditempatin, pindah beli rumah di situ. Hasil jualan dari situ Pak. Secara rugi Pak, Allahu Akbar. Ya itulah kalau itu hanya usaha itu hanya jalan Pak. Yang mengasih itu bukan ini sebetulnya. Kalau misalnya usaha itu ada menghasilkan setiap usaha, pasti setiap usaha orang yang usaha pasti kaya Pak. Tapi tidak seperti itu kan Pak. Kalau Allah belum kasih rezekinya, usaha seperti apapun, modal segede apapun tetap aja Pak. Kita udah ngalami Pak ya. Tetapi sekecil apapun modal usahanya, tapi Allah udah kasih jalan, emang ada yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Semua yang ada di muka ini adalah Allah yang memberikan. Gak usah bingung kata Allah, penting ada cara. Asal tikannya yang kuat. Ini Pak salah satu kelebihan mungkin husnudon saya, mungkin hasil beliau ini. Dan itu bukan hanya 1 tahun 2 tahun Pak. Ya saya akui lah, saya di sini itu ada 14 tahun dari kampung hijrah ke sini tuh. Selama itulah. Karena saya berangkat ke sini, mertua juga dari kampung tuh berangkat hijrah dari kampung ke kotanya untuk buka usaha itu. Dari semenjak itulah ibadah beliau ini berubah Pak. Karena katanya ada yang tetangganya yang rajin ke masjid itu. Saya itu heran Pak. Jadi berubah total ibadahnya, tahajudnya, duhanya. Saya bilang sampai isyrok itu nggak pernah ketinggalan. Kadang-kadang mak mertua, kadang-kadang agak kesel juga nama ibu-ibu ya. Nggak dibantuin. Istilah kan buka warung Pak. Oh, jam segini belum pulang. Tapi mertua bapak saya itu nggak keganggu Pak. Inilah kalau di kitab Sirajatul Talibin yang dinamakan Awaik. Awaik itu Pak tantangan untuk keistiqomahan ibadah kita, baik dari diri kita maupun dari teman kita atau dari keluarga kita. Kalau kita udah mampu melewatin ini, menurut di dalam kitab Sirajatul Talibin, ini adalah kita udah bebas dari Awaik itu Pak. Sirajatul Talibin itu kitab tasawuf Pak. Nah, orang yang istiqomah itu udah tidak terganggu lagi. Kadang-kadang ada teman juga enak sama teman di rumah yang biasanya kita isyrok pulang duluan. Nah, bagi orang yang sudah istiqomah tidak seperti itu. Itu awaik namanya Pak. Pengganggu itu Pak namanya. Ya istiqomah dia. Nah itu keberkahan akan Allah kasih. Itu dalam kitab tasawuf Sirajatul Talibin. Coba kalau baca kitab tasawuf macam-macam. Kadang-kadang pekerjaan kita jadi awaik juga. Penghalang juga, pengganggu juga dalam keistiqomahan kita. Nah itu Pak. Jadi salah satu keberkahan yaitu Pak Haji bilang isyrok ini sangat luar biasa. Pahalanya, tapi tidak semua orang bisa Pak. Alhamdulillah kita ini diberikan Allah hidayah, masih bisa sampai saat ini. Mudah-mudahan sampai selamanya Pak ya. Sampai hayat menjemput kita tetap beristiqomah untuk melakukan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Amin. Itu ya Pak, barangkali. Mungkin itu saja, ini ngobrol-ngobrol saja kita Pak ya. Sambil mengisi waktu sampai datang waktu syuruk dan alhamdulillah ini udah waktunya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Salah itu dari kebodohan saya pribadi, kepada jamaah saya minta maaf. Kepada Allah saya beristighfar, benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya apa yang kita bicarakan ini, apa yang didiskusikan ini ada kebaikannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas kebaikan kita, dikuatkan keimanan kita, ditambah keilmuan kita sehingga kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal aqum minkum hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.